Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kedua masa Prapaskah berdasarkan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 8. Inilah anak yang kukasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah film yang berjudul Topeng diceritakan sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang berumur 16 tahun bernama Rocky Dennis. Sejak kecil, Rocky Dennis menderita sebuah penyakit yang langka, yakni kepalanya menjadi sangat besar sehingga kelihatannya sangat aneh. Penyakitnya yang aneh itu menyebabkan dirinya sering ditertawakan dan diolok-olok oleh teman-temannya. Tetapi Rocky sendiri tidak pernah mengutuki dirinya. Sebaliknya, dia menerima keadaannya karena dia percaya bahwa hal itu bukanlah pilihannya, tetapi terlahir demikian oleh orang tua. Pada suatu hari, Rocky dan kawan-kawannya mengunjungi sebuah taman hiburan. Di dalam taman itu ada sebuah tempat hiburan yang disebut Istana Cermin. Di dalam Istana Cermin itu terdapat sebuah cermin yang aneh. Cermin itu memantulkan wajah kita bukan menurut apa adanya, yakni menurut yang kelihatan, tetapi memantulkan dunia batin kita. Ketika Rocky mendekati cermin itu, dia melihat dirinya sebagai orang yang normal, bahkan sebagai seorang pemuda yang ganteng. Teman-temannya juga melihat hal yang demikian. Mereka tidak lagi melihat di dalam diri Rocky sebagai seorang pemuda yang berwajah jelek, melainkan seorang pemuda yang ganteng. Sejak saat itu, mereka menemukan sesuatu yang baru yang keluar dari diri Rocky, yakni keindahan dan kegantengan, dan mereka tidak lagi menertawakan dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hal seperti itu terjadi dalam Injil hari ini. Para murid melihat sesuatu yang baru dalam diri Yesus. Sebelumnya, mereka cuma melihat Yesus sebagai seorang guru, atau paling tinggi sebagai seorang nabi yang bersama mereka berjalan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, sambil mengajar dan berbuat baik. Tetapi pada hari itu, mereka melihat sesuatu yang baru dalam diri Yesus, yaitu sebagai Putra Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, peristiwa transfigurasi sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini merupakan titik balik dalam kehidupan Yesus. Ketika dibaptis di Sungai Yordan beberapa tahun sebelumnya, Yesus menjadi sadar akan misinya ketika ia mendengar suara dari langit, "Engkaulah putraku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sejak saat itu, Yesus memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Sekarang situasi sudah mulai berubah. Banyak orang yang memusuhinya. Karena itu, Yesus pergi ke atas gunung untuk berdoa dan menemukan arti dari segala sesuatu yang sedang menimpa dirinya. Di atas gunung itulah dia bertemu dengan tokoh penting dari Perjanjian Lama, yakni Moses dan Elia dalam kemuliaan. Dalam hidupnya, Moses dan Elia mengalami permusuhan dari orang-orang yang mereka tolong. Di atas gunung itu, keduanya berbicara dengan Yesus tentang arti perjalanannya ke Yerusalem. Perjalanan Yesus ke Yerusalem itu adalah ibarat perjalanan Moses dari Mesir menuju tanah terjanji, di mana dia mendapat banyak kesulitan dari orang-orang yang dilayaninya. Perjalanan itu juga sama dengan perjalanan Nabi Elia menuju Gunung Karmel, di mana ia harus melawan nabi-nabi palsu, sebagaimana diceritakan dalam kitab pertama Raja-Raja bab 18. Moses dan Elia berbicara kepada Yesus
tentang arti dari perjalanannya ke Yerusalem. Di Yerusalem, dia akan ditolak bangsanya sendiri. Di Yerusalem, dia akan mengalami penderitaan, penyaliban, dan kematian. Meskipun demikian, kematian bukanlah akhir yang tragis. Sebaliknya, sebagaimana Laut Merah adalah pintu menuju tanah terjanji, demikian pun penderitaan dan kematian merupakan pintu masuk untuk masuk ke kehidupan baru. Sekalipun Yesus harus mati di kayu salib, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Itulah makna percakapan Yesus, Moses, dan Elia. Dan itu pula makna mengapa peristiwa transfigurasi atau peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ditempatkan dalam minggu kedua masa Prapaskah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, jalan yang ditempuh oleh Yesus adalah jalan yang ditempuh oleh setiap orang yang mau mengikutinya secara sungguh-sungguh. Kebangkitan diperoleh melalui kematian, kebahagiaan diperoleh melalui pengorbanan, kemenangan diperoleh melalui salib. Yesus sendiri pernah bersabda, "Barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku." Tetapi salib setiap orang tentu berbeda-beda. Bagi sebagian orang, salib itu barangkali nampak dalam sakit yang berkepanjangan, usia lanjut, ketidakadilan, kesusahan yang beruntun, dan lain-lain. Namun yakinlah bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kita salib yang tidak mampu kita pikul. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh